Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Li Qiye. Tishu Weng merasa ngeri dengan apa yang dikatakan Li Tianhao sebelum dia pergi. Dia tidak tahu apakah harus senang atau tidak dengan ujian yang akan datang di klan Jilin. Saat hari semakin dekat, seluruh wilayah akan memamerkan dan beberapa tokoh besar akan secara pribadi memimpin acara tersebut untuk menjaga perdamaian. Namun sekarang, Li Qiye telah melawan begitu banyak kekuatan besar di bawah Jilin. Jika kekuatan ini mengipasi api di depan kekuasaan klan, itu akan menjadi kesulitan. Bangjo mereka mungkin akan hancur dalam proses. Oleh karena itu, dia tidak tahu apakah mengikuti Li Qiye adalah hal yang bijaksana atau tidak, tetapi dia tidak punya pilihan lain. Terlepas dari hasilnya, nasib sektenya sudah ditentukan pada Li Qiye. Selamat bersenang-senang semuanya, sampai ketemu lagi. Di sisi lain, Lao Liu sangat acuh tak acuh dan terus melambai ke arah rombongan yang berangkat dengan riuh. Setelah Li Tianhao pergi, Li Qiye akhirnya melihat ke arah Lao Liu dan berkata dengan malu-malu, "Mengapa kamu datang ke tempat yang tidak menyenangkan ini?" "Ah, Tuan, mohon jangan salah paham, saya tidak mengikuti Anda ke sini." Lao Liu sangat ketakutan dan segera membenarkan, "Saya di sini hanya untuk mencari uang. Rumornya sampai di tempat di mana Dewa Gila dibunuh dan jenazahnya masih belum ditemukan, hehehe, jadi aku datang berharap beruntung dan tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini." "Baiklah, lagi pula aku butuh pesuruh, ada baiknya kamu ada di sini." Li Qiye tidak peduli sama sekali. "Saya di sini untuk patuh selama Anda membutuhkan saya." Mata Lao Liu bahkan lebih bersinar dibandingkan jika dia menatap batangan emas. Dia menggosok telapak tangan dan dengan penuh semangat menyetujuinya. Identitasnya cukup menakutkan dengan pengetahuan yang luas. Dia tidak peduli dengan penerus garis keturunan tetapi Li Qiye berbeda. Ini adalah tuan yang tidak dapat disentuh. Jika dia bisa mendapatkan bantuan Li Qiye, itu akan menjadi keuntungan seumur hidup. Meskipun dia tidak mengerti mengapa tuan ini berjalan-jalan sebagai manusia biasa, dia juga tidak berani bertanya. Dia yakin sesuatu yang mengejutkan akan terjadi di masa depan. Inilah alasan mengapa dia ingin bergabung dengan Li Qiye. Intuisi yang berlaku bahwa ini adalah langkah bijak dan dia selalu mendengarkannya. "Ayo pergi." Li Qiye tersenyum pada pria yang bersemangat dan terus maju. Dengan anggota parti baru, Li Qiye dengan hati-hati melihat sekeliling tempat yang tidak menyenangkan sebelum akhirnya mengungkap wilayah yang lebih dalam. "Kalian tetap di luar dan tunggu aku di Gatwa Qingpi." Li Qiye memberi perintah sebelum bersiap untuk menggali lebih dalam. Tishu Weng dan murid-muridnya membungkuk dalam-dalam tanpa persetujuan. Shen Xiaoshan dengan tenang berkata, "Hati-hati. Kamu, ikutlah. Itu akan datang. Tanah ini sudah lama sepi, pohon yang layu akan tumbuh kembali." Li Qiye memberitahu Lao Liu. Lao Liu sangat senang mendengarnya. Dia mengetahui wilayah ini lebih baik dibandingkan 3 wilayah lainnya, namun menilai dari tindakan Li Qiye, dia menyadari bahwa Li Qiye mengetahui lebih banyak lagi dan dia tidak perlu menunjukkan sedikit keahliannya di hadapan seorang ahli. Li Qiye masih meneliti tanah itu dengan hati-hati setelah datang bersama Lao Liu. "Tuan, bolehkah saya menanyakan tujuan Anda?" Orang tua yang tak kenal takut itu akhirnya bertanya sepanjang jalan. "Kalau begitu, apa tujuanmu?" Li Qiye memandangnya dengan satu mata dan berkata, "Yang rendahan ini ada di sini untuk mencari harta karun." Lao Liu tidak berusaha berpura-pura apapun di hadapan Li Qiye. "Dugaanku yang berani adalah bahwa tubuh Dewa Gila masih ada di sini setelah dibunuh oleh Kaisar Abadi di Yijian karena belum ada yang dipasang." "Masuk akal." Li Qiye mendengus. Lao Liu tersenyum kecut dan melanjutkan, "Jika tubuh itu masih di sini, begitu pula semua hartanya. Tetapi bahkan panah yang digunakan untuk membunuh pasti merupakan alat pembunuhan yang luar biasa. Itu merupakan panen besar." "Itu dia," kata Li Qiye. "Saya benar-benar tidak punya niat lain." Lao Liu takut karena melihat Li Qiye dan dengan cepat membela dirinya tidak bersalah. "Saya yakin Anda pernah mendengar rumor mengingat latar belakang Anda." Li Qiye tersenyum dan kecewa. Lao Liu terkejut dan bertanya, "Tuan, apakah rumor ini nyata?" "Saya tidak begitu percaya pada mereka. Asli atau palsu,
siapa bilang? Li Qiye berkata datar. Mungkinkah Dewa Gila telah memperoleh harta karun yang sangat menantang surga saat itu? Yang levelnya sama dengan High Heaven Scrolls, atau bahkan lebih baik? Tidak, itu tidak mungkin persenjataan abadi sejati. Orang tua itu berseru, persenjataan abadi sejati. Li Qiye tertawa dan berkata, kamu terlalu serakah, bagaimana bisa ada sesuatu yang bagus persenjataan abadi sejati? Jika ini masalahnya, semua kaisar di 13 benua pasti sudah berlari dan ini bukan giliran Anda. Sejak awal, hanya ada 5 set level ini. Kamu benar, aku menjadi gila. Lao Liu setuju, jika Dewa Gila memiliki senjata abadi sejati, dia tidak akan mati hanya karena satu anak panah. Persenjataan ini didambakan oleh semua kaisar. Tentu saja, tidak ada yang bisa ditemukan di sini. Itu mungkin bukan tingkat keabadian tapi Dewa Gila memang memiliki persenjataan yang sangat penting. Kalau tidak, dia tidak akan terburu-buru menjadi dewa kuno untuk menyempurnakannya. Itu bisa saja merupakan keajaiban, sebuah persenjataan yang memungkinkan dia menjadi dewa terkuat di dunia. Li Qiye mengungkapkan, persenjataan macam apa? Lao Liu menyukai topik ini. Pengetahuannya tentang topik ini hanya terdiri dari beberapa legenda, tidak ada yang konkret. Satu set perhiasan putih. Li Qiye menjawab dengan tenang. Satu set putih. Lao Liu tidak mengharapkan tanggapan ini. Banyak orang akan berpikir bahwa set warna putih sudah cukup menakjubkan, tetapi tidak bagi Lao Liu. Tidak, jangan bilang itu adalah senjata dengan lebih dari 10.000 janin. Dia memikirkan sesuatu dan berteriak. Putih adalah tingkat terendah dari semua persenjataan. Namun, ia memiliki keunggulan unik karena dapat memuat jumlah janin yang lebih banyak dibandingkan dengan kualitas yang lebih tinggi. Jadi, setelah angka ini mencapai level tertentu, kumpulan tersebut masih bisa sangat menakjubkan. 600 adalah batas lunak, apapun di luar ini berarti peningkatan kualitas secara eksponensial. Faktanya, set putih dengan angka 600 sudah sangat langka. Jumlah di atas 1000 sama langkanya dengan bulu burung phoenix dan tanduk kilin. Ada satu mitos lagi, satu set warna putih dapat menembus 10.000 tetapi dunia tidak dapat membayangkannya, apalagi melihatnya. Apakah hal seperti itu ada? Lao Liu sedikit terkejut, set putih dengan jumlah tertinggi yang berkekuatan 7.777, dianggap sebagai persenjataan putih terkuat dan dimiliki oleh dewa tertinggi. Hanya 7.777 namun diklaim sebagai yang terkuat. Li Qiye menenangkannya, lalu di mana kamu akan menempatkan 99.999 janin? 99.999. Lao Liu menarik napas dalam-dalam setelah mendengar nomor ini. Dia akhirnya berkata, kalau begitu, legenda itu nyata. Persenjataan tertinggi benar-benar ada. Benar, itu juga merupakan senjata putih terkuat dengan jumlah janin terbanyak. Li Qiye membenarkan dengan anggukan. Lao Liu terdiam dan terdiam. Meskipun tidak bisa dibandingkan dengan persenjataan abadi sejati, itu pasti bisa dibandingkan dengan gulungan surga tinggi. Satu-satunya persenjataan utama, ia memang memiliki daya tarik khusus. Li Qiye mengangguk. Lao Liu mulai melamun tentang persenjataan tertinggi ini. Betapa menakjubkannya hal itu bisa dibuat dari 99.999 janin dao. Kekuatannya pasti tidak terbayangkan. Butuh waktu lama sebelum Lao Liu sadar kembali. Mata membelalak keheranan, saya masih tidak percaya bahwa persenjataan tertinggi ini ada. Meskipun dia pernah mendengar tentang persenjataan tertinggi sebelumnya, itu hanyalah rumor yang tidak bisa diandalkan, bahkan tidak berdasar. Oleh karena itu, dia tetap skeptis terhadap keberadaannya. Siapa yang memilikinya saat ini? Apakah legenda itu benar lagi? Hanya kaisar tertinggi yang bisa menggunakannya. Lao Liu bertanya lagi. Hampir saja, persenjataan putih ini dapat dianggap sebagai salah satu yang terbaik sehingga tidak mudah untuk mendapatkannya. Ini adalah ujian besar bagi mereka yang memiliki tekad dan hati yang besar sehingga orang yang menyelesaikannya sungguh luar biasa. Hanya seseorang yang suci seperti dia yang bisa mendapatkannya dalam situasi seperti itu, kata Li Qiye. Jadi itu milik Kaisar Suci. Legenda itu benar. Lao Liu melompat setelah mendengar konfirmasi tersebut. Kaisar Suci memang karakter yang luar biasa. Li Qiye sedikit mengangguk. Ya, dia adalah Kaisar Agung yang patut dihormati.
Lao Liu berkata dengan penuh hormat, "Yah, sebenarnya semua kaisar sangat menghormatinya. Untuk gelar kekuasaan, siapapun yang memiliki satu kata sebelum kaisar sudah cukup luar biasa. Namun, kata suci sebagai awalnya benar-benar unik. Jadi, hanya ada satu kaisar suci di 13 benua. Dialah satu-satunya yang layak menyandang gelar ini adalah fakta yang diakui oleh banyak kaisar. Itu bukan karena kekuatan atau banyaknya kehendak surga yang dimilikinya. Faktanya, dia termasuk orang yang paling sedikit memiliki kehendak surga. Hal ini tetap tidak menyurutkan nilai sebagai pribadi. Bakatnya cukup diserap di usia muda, tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa dia bodoh. Baru pada usia 100 tahun dia menerobos alam Daodas meskipun telah bertahan sepanjang hidupnya. Ya, seseorang sudah bisa membayangkan bakat kaisar ini hanya dari kecepatannya saja. Ingatlah bahwa Daodas adalah alam terendah di 13 benua. Orang jenius hanya perlu 2 atau 3 hari untuk menerobos. Bahkan mereka yang memiliki talenta rendahan hanya membutuhkan 1 atau 2 tahun. Manusia paling bodoh hanya membutuhkan 2 atau 3 dekade untuk melakukannya. Sayangnya, Kaisar Suci sebenarnya berasal dari kekuatan besar namun masih membutuhkan ratusan tahun. Ini sungguh tidak masuk akal. Para seniornya kehilangan harapannya dan berpikir bahwa dia adalah sepotong kayu busuk yang tidak dapat diukir. Meski begitu, dia tetap bertahan memilih demi terpilih. Jika membutuhkan 100 tahun untuk melewati Daodas adalah sebuah keajaiban, keajaiban lainnya juga tidak dapat memecahkan bahkan oleh rekan-rekannya. Dialah yang hanya membuka 3 istana takdir sepanjang hidupnya, jumlah terendah dari semua kaisar. Semua petani memahami satu logika, semakin banyak istana, semakin kuat. Satu istana bisa memikul satu kehendak surga, jadi 12 adalah batas bagi seorang kaisar. Tentu saja, tidak semua kaisar memiliki 12 istana. Ini bukanlah persyaratan untuk menjadi seorang kaisar karena banyak orang yang berkedudukan lebih rendah akhirnya naik tahta. Namun, sebagian besar memiliki 6 atau lebih, dan ada pula yang memiliki 9 atau 10. Kaisar Suci adalah satu-satunya yang memiliki hanya 3 istana sepanjang zaman. Setiap pembukaan istana sangat sulit bagi kaisar ini. Pada akhirnya, ini adalah sudut pandang lain yang menunjukkan bahwa dia sama sekali tidak cocok untuk memuatnya. Pendapat ini diedarkan di antara para senior dan masternya. Beberapa dari mereka dengan baik hati mencoba melindunginya agar tidak lingkungannya lebih baik menjalani hidup sebagai orang kaya. Sayangnya, kurangnya bakatnya tidak berhenti untuk menambahkan Grand Dao. Setelah perjuangan bertahun-tahun yang panjang, ia akhirnya menjadi kaisar yang tiada taranya di puncak Dao. Alasan mengapa teman-temannya sangat menghormatinya adalah karena hati Dao dan kecintaannya pada Dao. Ini saja sudah cukup. Dalam sejarah 13 benua, beberapa kaisar berhasil memperoleh 12 kehendak surga, namun tak satu pun dari mereka yang bisa membuat rekan-rekan mereka dengan sungguh-sungguh menyebut mereka sebagai Santo. Bahkan Kaisar Ilahi Deep South dan Kaisar Dunia menggunakan gelar Santo ketika berbicara tentang Kaisar Suci. Lao Liu dengan rasa ingin tahu bertanya dengan pengetahuan baru ini, seberapa kuatkah Kaisar Suci dengan persenjataan tertinggi ini? Di peringkatnya di antara para kaisar, kepemilikannya atas artefak ini tentu saja meningkatkan potensi pertarungannya meski hanya memiliki 3 surat wasiat. Li Qiye menggelengkan kepalanya, kamu salah tentang sesuatu. Persenjataan tertinggi ini bukanlah alasan mengapa Kaisar Suci sangat kuat. Aspek terbaik tentang dia adalah hati daonya yang teguh. Dia menunjuk ke hatinya dan melanjutkan, keberadaannya memberitahu dunia bahwa hati dao yang teguh lebih penting daripada apapun di jalan yang sulit menuju dao. Bahkan orang bodoh yang gigih pada akhirnya bisa menjadi seorang kaisar. Jika Lao Liu mendengar ini dari orang lain, dia akan mengejeknya. Namun, pembicaranya adalah Li Qiye dan Kaisar Suci juga merupakan contoh utama. Itu membuatnya memikirkan masalah ini lebih jauh. Li Qiye tidak menunggu dan melanjutkan. Lao Liu akhirnya mengejar dan tertawa, Tuan, lalu apakah persenjataan unik yang dimiliki Dewa Gila itu dibandingkan dengan senjata utama Kaisar Suci? Apa, kamu menginginkannya sekarang? Li Qiye melirik ke arah Lao Liu dan bertanya dengan acuh tak acuh. Lao Liu mengulurkan tangannya untuk menyangkalnya, tidak. Orang rendahan ini tidak akan pernah berani bersaing untuk mendapatkan harta karun yang Anda inginkan.
Jika Anda menginginkan harta karun di sini, semuanya milik Anda. Jika ada yang berani mengatakan sebaliknya, saya akan menjadi orang pertama yang mengurus mereka. Li Qiye tersenyum dan tersenyum, bahkan jika kamu ingin mencobanya, kamu tetap tidak bisa mengalahkanku. Tentu saja, banyak sekali alam yang bergetar saat Anda mengambil tindakan, Tuan. Saya hanya seekor kunang-kunang, bagaimana saya bisa bersaing dengan matahari yang cerah? Lao Liu langsung merespons. Ini bukan sekedar sanjungan karena siapa yang berani bersaing dengan penguasa seperti Li Qiye. Mungkin jika Kaisar akan keluar. Namun, makhluk-makhluk ini tidak akan melakukannya kecuali jika itu adalah masalah yang menggemparkan dunia. Oleh karena itu, Lao Liu percaya siapapun yang ingin bersaing dengan Li Qiye hanya akan mencari kematian. Li Qiye terkekeh dan berkata, Dewa Gila memang cukup beruntung dan menemukan materi Dao yang langka. Dia membukanya untuk menemukan persenjataan putih dengan 88.888 janin Dao. 88.888 janin. Lao Liu tersentak dan benar-benar terkejut dengan keberadaan ilmu pengetahuan di tempat ini. Jika berita ini tersebar, pasti akan membuat seluruh 13 benua waspada. Banyak yang bertengkar menjadi gila. Dewa tertinggi tidak akan tinggal diam dan beberapa kaisar mungkin akan ikut bergabung. Persenjataan terkuat yang lain. Lao Liu telah melihat banyak harta karun dalam hidupnya tetapi tidak pernah memiliki persenjataan terkuat pada level ini. Masih ada pisau yang sangat besar dibandingkan dengan himpunan Kaisar Suci. Toh masih selisih 11.111 janin. Kesengajaan ini mungkin tidak menjadi masalah sebelum tingkat pemerintahan tetapi akan semakin membesar setelahnya. Li Qiye menjelaskan, tapi itu masih merupakan persenjataan janin 88.888 Dao. Lao Liu masih bersemangat seperti sebelumnya, tidak ada perbedaan nyata untuk dibicarakan bagi junior seperti kita. Coba pikirkan, saat peralatan ini keluar, itu akan menjadi perlengkapan putih terbaik selain milik Kaisar Suci. Ia bisa menghancurkan semua lawan di level yang sama dengan mudah atau bahkan membiarkannya mengalahkan lawan yang berada di level lebih tinggi. Itu akan membuat orang lain menjadi gila karena keserakahan. Lao Liu sendiri ngiler setelah mengetahui keberadaannya di negeri ini. Li Qiye melihat tersenyum diungkapkan, jika kamu menginginkan persenjataan ini, aku akan memberikan kesempatan yang adil untuk bersaing selain menyelamatkan nyawamu, karena mempertimbangkan Qigong. Tuan, tidak, bos, tunggu, leluhur kecil, tolong ampuni yang rendahan ini. Mulut lelaki itu mengering dengan sangat cepat dengan ekspresi sedih, akan jika aku 10.000 kali lebih berani, aku tetap tidak berani bersaing melawanmu. Ditambah lagi, jika Tuan mengetahui setelah aku kembali bahwa aku telah melakukan hal seperti ini, dia akan menjadi orang pertama yang mematahkan tulangku dan jika aku cukup beruntung untuk bertahan hidup dan bertemu leluhurku, dia akan memutuskanku dari siklus yang diwujudkan. Dia bertindak sangat sedih setelah mengatakan ini, ingin mendapatkan simpati. Qigong adalah leluhurnya, seorang raja abadi. Li Qiye mengucapkan nama raja yang tak terpecahkan ini secara langsung tanpa peduli. Ingat, ini adalah nama aslinya, sangat sedikit orang di sekte yang mengungkap rahasia pengetahuan ini. Seseorang yang berani memanggil rajanya seperti ini pasti sangat menakutkan dan Li Qiye tidak hanya sekadar bersantai. Inilah alasan mengapa Lao Liu sangat menghormatinya. Siapapun pasti ingin mendapatkan bantuan dari Tuan sejati. Li Qiye tersenyum dan terus maju dengan Lao Liu tepat di ekornya. Setelah mencapai kedalaman tertentu, mereka mendengar suara mendengung. Pada saat ini, tubuh Li Qiye tidak dapat menahan kabut hitam di tempat ini dan kulitnya menunjukkan tanda-tanda berbaring. Meskipun budidayanya dangkal, tubuh Fana masih jauh lebih kuat daripada petani biasa. Dia membuka istana takdir dan melepaskan Dewa Intan. Keduanya menyatu sehingga tubuhnya menjadi berkilau seperti emas. Ini adalah fisik berlian yang tidak bisa dihancurkan, itu menghilangkan kabut hitam sepenuhnya. Ini, Lao Liu menjadi terkejut. Kedua belas iblis dan dewa adalah senjata dan masih memiliki kekuatan meskipun budidayanya hancur. Meski dewa ini tidak mengeluarkan aura aslinya, Lao Liu masih bisa melihat betapa kuatnya aura itu. Lemahnya budidaya Li Qiye sudah terlihat jelas. Semakin berpengalaman dapat mengetahui bahwa dia baru memulai pelatihan dengan seni pembalikan fana.
Seseorang seperti dia masih dianggap fana oleh orang lain seperti pendatang baru di sebuah sekte. Jika ada orang lain di sini yang melihat manusia mengambil artefak seperti itu, mereka akan terlonjak ketakutan. Lao Liu tidak terlalu terkejut melihat harta karun sebesar ini dari Li Qiye, dia hanya terkejut dengan sifat senjatanya. Ini bukan item dari dunia ini. Lao Liu berkomentar, kamu sangat tertarik. Li Qiye mengangguk setuju. Dapat dikatakan bahwa kedua belas iblis dan dewa itu sama sekali bukan milik dunia manapun. Itu dibuat dengan pecahan pot pikiran segudang jadi tentu saja benar-benar unik. Lao Liu tersenyum bahagia dan tidak menyombongkan diri lebih jauh. Penggabungan ini membuat Li Qiye tetap aman sementara Lao Liu cukup kuat untuk mencegah kerusakan apapun akibat kabut hitam. Namun, saat mereka menyusup lebih jauh ke dalam daratan, kabut menjadi semakin kuat dan berwarna hitam seperti tinta. Lao Liu tidak punya pilihan selain menggunakan teknik bertahan. Dia memancarkan cahaya redup dengan sentuhan hitam. Kelihatannya cukup suci. Tumbuh bintik-bintik di tubuhnya yang menyerupai sisik naga. Tubuhmu cukup bagus. Li Qiye melihat bintik-bintik itu dan memuji, garis keturunan naga sejati yang kuat berlarian seperti hooligan. Jika Qi Gong mengetahuinya, dia akan mengupas kulitmu. Haha, Tuan, saya hanya berlatih di dunia biasa. Lao Liu tersenyum kecut dengan ekspresi malu. Dia secara khusus menekankan kata pelatihan karena dia memang memerintahkan keluar dari sekte untuk bermain-main. Tuannya pasti akan mematahkan kakinya karena melakukan ini. Ditambah lagi, itu hanya garis keturunan naga sejati yang tipis. Nenek moyang tidak akan mempedulikannya. Alasan lain dibuat, garis keturunan cabangmu selalu murni. Meskipun milik Anda tidak terlalu kental, kemurniannya baik-baik saja dengan kemungkinan terjadinya atavisme. Alih-alih memupuk garis keturunan yang bagus ini, Anda malah menipu orang. Katakan lagi padaku, apakah nenek moyangmu akan mengupas kulitmu atau tidak setelah tahu kamu menyia-nyiakannya? Lao Liu tidak memberikan tanggapan kali ini. Siapapun yang memiliki garis keturunan kuat seperti dia akan banyak dibudidayakan oleh sekte mereka karena kemungkinan terjadinya atavisme di masa depan. Ini melambangkan potensi yang tidak terbatas. Namun, Lao Liu lebih suka bermain-main di dunia biasa. Inilah alasan mengapa dia tidak pernah berani memberitahu orang luar tentang latar belakangnya. Jika seniornya mengetahuinya, mereka pasti akan memberikan pelajaran yang baik. Di lokasinya saat ini, kabut hitam memiliki bentuk yang lebih nyata, seperti cairan hitam yang memercik, tidak ada yang bisa melihat kiri dan kanan di lokasi khusus ini. Semuanya dikelilingi kabut hitam. Li Qiye tiba-tiba berhenti dan menatap ke depan. Guyuran, sesuatu mengalir keluar dari udara. Lao Liu buru-buru menoleh dan melihat mata air kecil. Alih-alih air jernih dan menyegarkan, yang keluar malah darah hitam pekat. Itu terus-menerus menyembur ke atas sebelum menghilang sepenuhnya dengan semua darah hitam beberapa saat kemudian. Apa itu tadi? Lao Liu bertanya. Darah kematian. Li Qiye menjawab, panah saat itu membunuh dewa gila dan keilahiannya tanpa ada peluang untuk dilahirkan kembali. Tubuhnya terjepit jauh di dalam bumi. Selama bertahun-tahun, niat balas dendam dewa gila dan energi pembunuh kaisar membasahi tubuh ini dan hasilnya adalah jenis darah ini. Jadi, ada kemungkinan jenazahnya akan keluar berikutnya. Mata Lao Liu berbinar karena kegembiraan. Benar, Li Qiye mengangguk, waktu mengikis potensi jangka panjang. Mayat yang hilang akan keluar lagi. Mereka melanjutkan perjalanan dan melihat jenis mata air yang sama beberapa kali. Mata air datang dan pergi seperti sebelumnya. Li Qiye mengejarnya dengan terus memutar arahnya untuk menemukan sumber mata air. Apakah sumber mata air itu adalah lokasi tubuh? Lao Liu melihat beberapa petunjuk dalam tindakan Li Qiye. Bisa dibilang seperti itu. Li Qiye mengangguk, dewa gila memanggang tanah ini saat itu dan menghancurkan semua urat dan momentum bumi di sini. Hal ini membuat sangat sulit untuk menghitung lokasi pasti dari tubuh tersebut karena kekacauan dan perubahan momentum di tempat ini. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Lao Liu menjadi gelisah. Tempat ini tidak hanya memiliki mayat dewa gila tetapi juga persenjataan tertinggi. Li Qiye menatap kabut itu dan berkata, cara lain untuk menemukan lokasi mayat itu adalah dengan menggunakan ramalan langit. Sayangnya, bahkan pesawat di atas pun dimakan jadi sekarang, saya harus keluar untuk menghitungnya secara tidak langsung. Leluhur, ini tidak menjadi masalah bagimu.
Lao Liu dengan cepat tersanjung. Li Qiye menatap dengan satu mata dan berkata, hentikan tindakanmu. Tetap di sini dan tunggu. Saya akan keluar untuk melihat bintang momentum untuk mencari arah. Jika jenazahnya keluar dari udara, saya akan memberitahukan tempatnya agar Anda dapat menyeretnya keluar. Setelah mendapatkannya, saya tidak akan menganiaya Anda. Saya hanya membutuhkan senjata yang tiada taranya, Anda dapat memiliki sisa harta karunnya. Lao Liu buru-buru menjawab, merupakan kehormatan dan kewajiban saya untuk bekerja untuk Anda. Saya tidak berani memikirkan ketidakseimbangannya. Ini bukanlah ringkasan yang terang-terangan karena begitu banyak orang yang tidak dapat bertemu dengan Tuan seperti itu meskipun mereka menginginkannya. Menjadi pesuruh Li Qiye adalah suatu kehormatan tertinggi. Hadiahnya tidak penting sama sekali. Berhentilah mengoceh terlalu banyak. Li Qiye menamparkan bagian belakangnya dan memarahi, kamu pikir aku tidak tahu betapa cerdiknya kamu? Jangan khawatir, saya tidak pernah menganiaya siapapun yang bekerja untuk saya. Ini memang benar. Dia tidak keberatan kalau Lao Liu sengaja menyanjungnya selama Lao Liu benar-benar berkontribusi. Terima kasih, leluhur, tapi hanya kata-katamu saja yang akan memberiku manfaat seumur hidup. Lao Liu dengan tersenyum riang dan berkata, aku tahu, tentu saja aku akan menyampaikan kata-kata baik untukmu jika aku bertemu Qi Gong nanti. Li Qiye hanya bisa tersenyum melihat orang licik ini. Lao Liu sangat gembira mendengarnya karena hanya kata-kata Li Qiye saja yang bernilai sama dengan harta apapun. Sebagai seorang junior di ektenya, mendapatkan pengakuan dari leluhur mereka, Raja Abadi yang tak terkalahkan, adalah kekayaan dan kemuliaan terbesar. Bahkan seseorang dengan bakat dan garis keturunannya merasa sulit untuk bisa dilihat oleh leluhurnya, tetapi cerita lain jika Li Qiye mengatakan sesuatu. Tetap di sini, tunggu koordinatku. Li Qiye memerintahkan saat pria itu sedang berjalan di udara. Tentu saja, Lao Liu menjadi bersemangat dan menegakkan punggungnya sambil memeluknya dengan sikap yang berjanji, jangan khawatir, Tuan, orang rendahan ini akan menyelesaikan pesanan Anda tanpa kesalahan sedikit pun. Li Qiye tersenyum setelah melihat aksi solo pria itu dan pergi. Sudah banyak pembudidaya di sini, di tempat yang tidak menyenangkan ini. Sebagian besar berasal dari kekuasaan di bawah Jilin, yang ingin menemukan harta karun legendaris atau kekayaan di tempat ini. Namun, tidak ada apapun selain mengunci yang sunyi di tempat ini, tidak seperti imajinasi mereka. Beberapa dari mereka tidak menyerah dan menyusup lebih dalam ke area di mana kabut hitam setebal tinta dengan kekuatan korosif yang mengerikan. Masa tidak dapat menahan hal ini sehingga mereka terpaksa menyerah. Tentu saja, ada orang-orang yang percaya diri dengan kekuatan mereka dan mengambil risiko. Mereka juga melihat mata air yang mengeluarkan darah hitam. Apa itu? Mereka penasaran dengan hilangnya mata air dan berbicara satu sama lain. Bahkan ada yang mencoba mencari sumber mata air tersebut namun terlalu sulit dipahami dan di luar kemampuan mereka. Selain itu, kemungkinan besar sumbernya berada di wilayah yang lebih dalam. Satu orang yang mampu bergerak lebih dalam lagi adalah seorang pemuda dengan jubah naga emas dan temperamen yang gagah. Energi primordial melonjak dan hukum melayang di sekelilingnya, sepertinya Kaisar Agung akan datang. Dia memberdayakan kekuatannya sendiri untuk mencapai lokasi terdalam dari tanah yang tidak menyenangkan untuk menemukan sumber mata air. Sayangnya, tidak ada cara untuk menghitung. Kemunculan selanjutnya, Tuan muda yang terselubung matahari benar-benar perkasa. Itu adalah penerus leluhur bagimu, pasti akan menjadi seseorang yang hebat di masa depan. Banyak ahli di luar yang mengagumi kenyataan bahwa dia bisa masuk sendirian. Shen Jinlong adalah namanya, dianggap sebagai yang terkuat di samping Putri Jilin. Nenek moyang sektenya berasal dari ras ilahi, tetapi rumor mengatakan bahwa ia pernah menjadi murid Jilin ketika ia masih muda. Inilah alasan mengapa Sun Shrouding tetap berada di bawah Jilin meskipun merupakan garis keturunan-keturunan. Tentu saja Jilin tidak pernah mencampuri urusannya. Kaisar ilahi yang terselubung matahari memiliki 6 istana dan 6 surat wasiat sehingga ia termasuk yang terbawah di antara rekan-rekannya. Misalnya, Jilin Immortal Monarch memiliki 10 istana dan 8 wasiat dan Nightfall Immoral Monarch memiliki 11 istana dan 11 wasiat. Namun, Sun Shrouding tumbuh jauh lebih kuat setelah kerja keras selama beberapa generasi. Pada masa pemerintahan Kaisar Ilahi yang terselubung matahari, dia mendapat bantuan dari klan Jilin.
Inilah alasan mengapa sektenya masih ingin menjadi bagian dari klan Jilin. Hubungan antara kedua sekte tersebut cukup dalam dan berperan besar dalam mengapa Sun Shrouding begitu makmur di wilayah ini. Bahkan dianggap sebagai sekte terkuat di bawah Jilin. Orang-orang kagum melihat Shen Jinlong mampu mencapai daerah berbahaya. Namun, kabut di sana terlalu kuat dan Jinlong tidak bisa bertahan lama. Setelah gagal menemukan sumbernya, ia harus keluar dan menunggu di luar untuk bergabung dengan orang lain yang mengalami hal serupa. Mereka memahami bahwa akan ada gangguan besar saat harta karun keluar dengan gambaran visual yang aneh. Itulah sebabnya beberapa orang berusaha mencari sudut pandang terbaik untuk menunggu waktu yang tepat. Kelompok Tisu Weng mendengarkan Li Qiye dan mendaki puncak Gatwaching di luar tanah yang tidak menyenangkan untuk menunggu Li Qiye. Ini adalah puncak tertinggi di sekitar sini dengan panorama seluruh area, tidak ada tempat yang lebih baik. Kerumunan masih sedikit ketika mereka berempat sampai di sini. Namun, seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang yang mendaki puncak tersebut karena letak geografisnya yang menguntungkan. Yang ada di sini semuanya berasal dari kekuatan besar dan relatif terkenal di wilayah tertentu. Tisu Weng mungkin adalah master sekte tapi dia bukan siapa-siapa di tempat ini. Oleh karena itu, untuk menghindari masalah, kelompok tersebut pergi ke sudut yang tidak mencolok dan jauh dari kepadatan. Sementara itu, Li Tianhao dari Southern Sun dan kelompoknya juga mendaki gunung. Wang Xiaotian dari tepi barat juga ada di sana. Kelompok Tisu Weng gugup melihat mereka karena perseteruan mereka sebelumnya. Tanpa Li Qiye sebagai pendukung mereka saat ini, tidak ada cara bagi mereka untuk melarikan diri. Namun, Li Tianhao terlalu malas untuk merawat serangga ini saat ini. Dalam pikirannya, dia bisa menghancurkannya kapanpun dia mau. Dia mulai berbicara dengan para tuan dan bangsawan di sini dan tidak melihat ke arah Tisu Weng sama sekali. Bahkan Wang Xiaotian ingin menggunakan kesempatan langka ini untuk berteman dengan orang-orang besar. Tuan Muda Shen akan datang. Seseorang berteriak di tengah-tengah puncak yang gaduh. Itu adalah Shen Jinlong yang mendarat dari langit. Dia mendapat berbagai yang luar biasa karena semua orang ingin menyenangkan naga di antara manusia. Yang mulia akan datang, semuanya, bersiaplah untuk menyambutnya. Jinlong berbasa basi sebentar sebelum mengungkapkan berita mengejutkan. Putri kekuasaan akan datang. Banyak yang tercengang. Hanya ada satu orang yang memiliki gelar putri kerajaan di Jilin dan disebut oleh Jinlong sebagai Yang Mulia. Itu adalah penerus klan Jilin, Putri Jilin. Putri Jilin adalah gelar dengan karisma tak terbatas di wilayah ini. Itu mewakili otoritas tertinggi dan keindahan yang tiada taraf. Tidak ada orang yang tidak mengetahui judul mengetahui ini. Dia adalah putri emas dan penerus resmi Jilin, tidak ada seorang pun yang menikmati sorotan yang sama seperti dia di klan. Dia bukan sekadar vas bunga yang indah untuk dilihat. Kekuatannya cocok dengan bakatnya yang sempurna selain memiliki garis keturunan yang perkasa dan misterius. Debutnya terlambat dibandingkan dengan kandidat pengganti seperti Jin Ge dan Qin Baili. Dua yang terakhir sudah terkenal di dunia ketika dia memulai perjalanannya. Ketika dia mendapatkan ketenaran, keduanya bersaing untuk mendapatkan kehendak surga. Namun, klan tersebut masih sangat optimis dengan masa depannya dan berpikir bahwa dia masih memiliki peluang untuk menjadi raja. Oleh karena itu, mereka menekankan semua sumber dayanya. Dia tidak mengecewakan mereka. Dalam 10 tahun yang singkat, lonjakannya melonjak seiring dengan budidayanya dengan sedikit saingan. Inilah alasan mengapa orang mengira sebagai generasi muda terkuat selain tercantuk di Pure. Apakah dia yang tercantuk atau tidak, masih diperdebatkan. Namun, keseluruhan paketnya bisa disebut yang terbaik di wilayah Jilin, sehingga memberikan prestise yang layak diterimanya. Dia adalah kekasih impian banyak pria muda dan idola di pikiran para gadis muda. Jadi, ketika Shen Jinlong memberi tahu semua orang berita tersebut, bukan hanya puncaknya tetapi seluruh wilayah yang tidak menyenangkan meledak dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Saya akhirnya bisa melihat Yang Mulia sekarang. Seorang pemuda yang belum pernah melihatnya tampak terpesona dengan pikiran yang mengembara. Dia cantik makhluk abadi, bertemu dengannya sekali saja adalah hidup yang tidak sia-sia. Mereka yang pernah melihatnya sebelumnya masih sangat gembira dan dengan cepatnya konstruksi menuju puncak. Mereka benar-benar terpikat pada pandangan pertama dan tidak bisa melarikan diri, benar-benar terpesona oleh penampilan yang tiada taraf.
Bahkan para wanita pun sama bersemangatnya dan menggerakkannya ke puncak. Putri Jilin akan datang. Shen Xiaoshan yang berdiri di samping belati di sudut terpencil juga terguncang. Dia selalu menjadi penggemar berat sang putri, jadi melihatnya langsung hari ini adalah acara yang menarik. He Chen merasakan hal yang sama setelah mendengar banyak cerita tentang sang putri. Tentu saja, dia menyadari keterbatasannya sendiri dan tidak melamun tentangnya. Menonton dari jauh saja sudah cukup menyenangkan dan akan menjadi topik perbincangan yang bagus di masa depan. Berbeda dengan para pemuda yang bersemangat, Tishu Weng menjadi sedikit khawatir. Jika ini terjadi di hari lain, dia ingin sekali melontarkan raksasa seperti Jilin. Namun, pikiran diganggu oleh kekhawatiran buruk. Intuisi membayangkan bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Kita perlu mengadakan upacara besar untuk menyambut putri kerajaan meskipun ini adalah tempat yang terpencil. Seorang sekutu ingin pamer, itu benar. Banyak yang meniru gagasan ini, ingin memanfaatkan peluang ini. Tidak mudah bagi kekuatan besar untuk bertemu dengan sang putri. Semua orang ingin meninggalkan kesan yang baik karena ini bermanfaat bagi masa depan sekte mereka. Tuan-tuan, karena kita sebagai saudara ada di Mad God Ominous Ground, mari kita pergi bersama untuk menyambut yang mulia. Pada akhirnya, Shen Jinlong yang memiliki status tertinggi di sini memutuskan. Ya, ayo kita lakukan. Pakar lain langsung mendukung. Puncaknya menjadi ramai dengan orang-orang berlarian kemana-mana untuk membuat puncaknya lebih rapi. Kalian semua, sapu semua dedaunan di sini dan singkirkan setiap jejak. Kaki untukku. Wang Xiaotian memutuskan untuk memarahi kelompok Tishu Weng di sudut. Dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk mencari alasan untuk membunuh kelompok tersebut. Hal ini, pada pasangannya, memungkinkan dia untuk menampilkan gaya ketatnya kepada raja dan bangsawan lain di sini dan memuaskan kesombongannya. He Chen dan Xiaoshan menyorotkannya dengan marah. Mereka memang berasal dari sekte kecil tanpa status apapun sehingga diperlakukan sebagai pesuruh dapat dimengerti. Namun, tugas tersebut tidak masuk akal. Sang pangeran hanya ingin mempermalukan mereka. Anda, He Chen yang mudah gelisah segera berteriak tetapi Tishu Weng menghentikannya. Oh, tidak mendengarkan. Sang putri akan segera tiba, jika ada orang di sini yang tidak mau bekerja sama, bunuh tanpa ampun. Wang Xiaotian mencibir dengan tegas. Ini berjalan sesuai rencana. Murid saya masih terlalu muda dan bodoh, saya akan melakukan pekerjaan yang lebih baik dalam mengajar mereka. Kami akan berangkat sekarang untuk melaksanakan tugas itu. Weng adalah orang yang berpengalaman dan tahu bahwa melawan sang pangeran sekarang berarti mendekati kematian. Ia membawa murid-muridnya untuk pergi memunguti dedaunan dan menyapu jalan menuju puncak. Xiaotian hanya bisa bersinar setelah mendengar ini. Weng terlalu kooperatif sehingga jika dia terlalu memaksakan masalah ini, itu akan merusak citranya di depan semua orang. Hanya dalam waktu singkat, puncak terpencil ini dipenuhi lentera, bunga, dan pepohonan yang rimbun. Paviliun menjulang dari tanah dengan jembatan yang menghubungkan puncaknya. Seorang ahli melakukan teknik luar biasa untuk mengumpulkan energi kekacauan dan kekayaan awan di sekitar tempat itu. Puncak ini sekarang tampak seperti tempat tinggal abadi. Di puncaknya terdapat bangunan megah dengan meja-meja yang ditata di dalamnya, penuh dengan buah-buahan dan bunga hias. Semua orang ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengesankan sang putri. Seorang melibatkan cerdas bahkan secara khusus menyiapkan kursi untuk Shen Jinlong di sebelah singgasananya. Dia tersanjung, hanya seseorang seperti tuan muda yang layak berada di samping sang putri. Orang-orang besar di sini saling melirik setelah melihat ini. Itu memang sebuah tindakan bootlicking tapi tidak sepenuhnya salah. Shen Jinlong memiliki status tertinggi di sini sehingga dia memenuhi syarat untuk duduk di sebelah sang putri. Ada alasan lain mengapa semua orang memperlakukannya dengan baik. Ada kemungkinan besar pernikahan antara Sun Shrouding dan Jilin. Tidak ada pihak yang mengungkapkan pendirian mereka mengenai masalah ini tetapi sudah ada rumor tentang bagaimana sang putri akan mewarisi warisan Dao Clan. Jika ini masalahnya, itu berarti dia perlu mencari pengantin pria dalam sistem klan. Banyak orang percaya bahwa dia akan memilih keajaiban dari cabang samping klan Jilin atau kekuatan anak sungai untuk menjadi pendamping Dao-nya. Oleh karena itu, semua orang ingin mencobanya. Bayangkan saja, menikahinya sama saja dengan ikan mas yang melompati gerbang naga, lebih dari sekedar membawa kehormatan bagi leluhur.
Itu adalah masa depan yang cerah. Tentu saja, sebagian besar orang sadar bahwa orang biasa tidak bisa memenangkan hatinya, tetapi banyak orang ajaib yang tidak mau menyerah. Jika ada yang bisa memenangkan jantung di wilayah ini, Jinlong akan menjadi salah satu dari mereka karena akan sulit untuk menemukan seseorang yang lebih luar biasa darinya di antara penerus sekte tersebut. Sebenarnya Shen Jinlong sendiri menginginkan hal ini karena hatinya bukan lagi miliknya saat dia melihat Putri Jilin. Karena dia akan mewarisi warisan Dao Klan Jilin, dia tidak bisa menikah dengan orang luar. Ini jelas merupakan berita yang luar biasa bagi Shen Jinlong. Bahkan sebelum ada rumor yang beredar, nenek-neneknya sudah menginginkan pernikahan di antara mereka berdua dan bahkan datang untuk menghasilkan nenek moyang Jilin. Nenek moyang Jilin tidak langsung menolaknya karena Shou Dingsun adalah pilihan yang baik sedangkan Jinlong sendiri adalah benih yang layak. Namun, sang putri langsung menolak. Pikirannya teringat pada kehendak surga dan tidak punya waktu untuk mengingat percintaan. Jinlong tidak menyerah setelah ini dan hanya merasa bahwa waktunya belum tepat. Selama dia terus menunjukkan sisi terbaiknya, dia akan bisa mendapatkan bantuannya suatu hari nanti karena dia adalah yang paling unggul di wilayah ini, paling cocok untuknya. Inilah alasan mengapa dia berusaha keras untuk menghadirkan kali ini untuk memuaskannya dan meninggalkan kesan yang baik. Bolehkah aku bertanya kapan kamu akan pergi ke klan kerajaan untuk melamar? Li Tianhao bertanya setengah bercanda. Jinlong tentu saja tidak akan menyampaikan persetujuan tersebut dan dengan bangga menyatakan, saya akan memberitahu Anda ketika saya berhasil, Saudara Li. Aliansi pernikahan antara kedua rumah akan menjadi acara yang menggembirakan dan membawa berkah bagi masyarakat Jilin. Para bertanding dengan cepat menyukai Jinlong. Tentu saja, beberapa orang tidak senang tetapi setelah benar-benar bertahan, hanya Jinlong yang memiliki peluang bagus untuk mendapatkan cinta sang putri. Menjadi pusat perhatian memang cukup memuaskan Jinlong. Namun demikian, dia bertekad untuk mengikuti sang putri dan menunjukkan sisi terbaiknya kali ini untuk memenangkan hati. Puncak Gatwaching dipercantik dalam waktu singkat. Semua orang di sini menunggu kedatangan sang putri. Tishu Weng tahu bahwa Wang Xiaotian ingin menimbulkan masalah tetapi mereka tidak berani pergi karena mereka sedang menunggu untuk bertemu dengan Li Qiye. Oleh karena itu, dia membawa murid-muridnya menjauh dari Wang Xiaotian, hilang dari pandangan, keluar dari pikiran. Tentu saja, kelompok He Chen masih ingin tetap berada di puncak juga untuk melihat sang putri. Li Qiye akhirnya datang selama penantian mereka sehingga mereka akhirnya bisa bernapas lega, hampir seperti melihat matahari setelah hari berawan. Tanpa dia di sisinya, mereka merasa tersesat. Ketika dia ada di sekitar, mereka merasa cukup aman meski hanya dia yang berdiri di sana, tidak mengangkat satu jari pun. Mereka segera merayakannya. Apakah aku berada di tempat yang salah? Li Qiye pura-pura terkejut melihat gunung yang mempesona itu. Itu tampak seperti gunung utama sebuah sekte sekarang. Tidak, ini memang puncak pengamat dewa, tetapi karena kedatangan Putri Jilin, penduduk Jilin sedikit menyempurnakannya. Wang menjelaskan, bagus, ayo naik. Li Qiye mengangguk. Dia sama sekali tidak peduli dengan kedatangan sang putri. Fokusnya adalah mengamati bintang untuk mengetahui posisi mayat dewa gila. Aku khawatir Tuan Muda Matahari Selatan dan Jinlong tidak mengizinkan kita naik ke sana. Si Xiaoxian khawatir, sebelumnya, saya mendengar orang-orang besar ini berbicara tentang tidak membiarkan teman kecil naik ke sana. Masuk akal jika kelompok tersebut menginginkan suasana seperti itu. Mereka akan menyambut sang putri dan tidak ingin hadir secara acak. Selain itu, hal ini akan mengurangi persaingan sehingga bahkan jika Li Tianhao dan Jinlong tidak ingin melakukannya, kekuatan besar lainnya akan memaksa para penggarap lemah dari puncak. Li Qiye tersenyum menanggapinya, tidak ada yang bisa menghentikanku untuk pergi ke tempat yang kuinginkan. Wang kaget karena kesan negatifnya tadi. Pak, kenapa kita tidak menunggu sebentar saja sampai acaranya selesai? Pokoknya itu akan lebih tenang. Wang membujuk. Dia tidak ingin leluhur kecil ini menimbulkan banyak masalah. Bagaimana jika dia memusuhi klan Jilin? Lalu apa yang akan dilakukan pohon sagu? Tidak perlu, saat ini baik-baik saja. Li Qiye dengan tenang berkata sebelum menuju ke puncak. Tishu Weng dan Si Shou tidak berdaya dan harus mengikutinya. Di sisi lain, He Chen cukup bersemangat karena dia bisa melihat sang putri lebih baik dengan naik ke atas. Sudah ada ahli yang menjaga pangkalan.
Belum lagi para penggarap dari sekte yang lebih lemah, bahkan sekte yang tidak terkenal pun akan dihentikan. Anehnya, Li Qiye hanya melirik ke arah para penjaga dan mereka sepertinya tidak memperhatikannya sama sekali, sehingga memungkinkan kelompok itu melewatinya dengan mudah. Ini membingungkan Shen Xiaoshan dan yang lainnya. Seolah-olah para penjaga tidak melihat mereka sama sekali, tetapi itu tidak mungkin karena mereka tidak sedang menyamar atau apapun. Inilah kekuatan kitab suci pikiran. Li Qiye hanya perlu melihat sekilas sebelum mengendalikan pikiran dan hati Dao para penjaga. Tentu saja, budidaya dangkal mereka juga memainkan peran besar di dalamnya, atau satu tampilan saja tidak akan cukup. Wang Xiaotian sangat senang hari ini. Meskipun keadaan tidak berjalan sebaik yang mereka bisa akhir-akhir ini, hari ini baik untuknya karena dia telah berteman dengan banyak keturunan dan tetua di tempat ini. Merupakan investasi yang bagus untuk masa depan untuk mengetahui orang-orang besar ini karena kehidupan akan jauh lebih mudah di Jilin. Tiba-tiba, dia beberapa melihat sosok yang dikenalnya, kelompok Tis Huweng. Menurutmu orang sepertimu bisa datang ke tempat ini? Enyahlah ke markas dan terima hukuman. Xiao Tian segera berjalan mendekat dan memarahi. Beberapa petani melirik tetapi tidak repot-repot bertanya karena Sagu hanyalah sebuah sekte kecil di tepi barat. Sejak kapan kamu bisa membentak bangsaku? Li Qiye menjawab karena Tis Huweng terlalu takut untuk melakukannya. Kamu lagi, Xiao Tian penuh gigi. Ketidakbahagiaannya baru-baru ini disebabkan oleh makhluk fana ini. Anjing yang baik tidak menghalangi jalan, pergilah. Mata Li Qiye berkemah di tebing di sana karena itu adalah lokasi terbaik untuk mengamati tanah yang tidak menyenangkan. Bodoh, para pahlawan dunia ada di sini hari ini bukan tempat bagimu untuk berjingkrak-jingkrak. Xiao Tian tidak bisa menahan sikap tidak sopan Li Qiye terhadapnya di hadapan semua orang. Dia meraih Li Qiye tanpa menahan diri dan tidak berpikir bahwa makhluk fana ini bisa melakukan apapun, berniat membunuh Li Qiye dengan satu pukulan. Tapi dia tidak bisa menghancurkan pria itu karena dia bergantung di udara dengan leher tercengkeram. Matanya menjadi putih karena dia tidak bisa bernapas. Perkembangan yang tiba-tiba ini membuat semua orang terkejut. Sang pangeran jelas tercekik tetapi tidak ada yang bisa melihat penyerangnya karena tidak ada tangan yang memegangnya. Rupanya ada tangan tak kasat mata yang melakukannya dan mampu meremukkan sang pangeran hingga mati kapan saja. Kerumunan langsung melihat sekeliling dan berasumsi bahwa yang melakukannya adalah seorang master. Sementara itu, kelompok Shen Xiaoshan benar-benar bingung dengan tangan tak kasat mata yang memegang leher sang pangeran di udara. Wang Xiaotian digantung di udara seperti seekor ayam. Kematian sedang mengetuk pintunya. Kerumunan kaget melihat ini. Meskipun Xiao Tian tidak terlalu jenius di kalangan generasi muda, dia tetaplah orang yang luar biasa dengan beberapa kemampuan. Tapi sekarang, dia tidak bisa menahan atau bergerak sama sekali. Banyak orang memandang Li Qiye. Sayangnya, para berpengalaman dapat melihat bahwa Li Qiye hanyalah manusia fana yang baru mulai bersatu, dan bukan siapa-siapa di alam Daoan. Dia hanya memiliki 1 atau 200 unit energi kekacauan, yang sepenuhnya sepele. Siapakah Anda, rekan keberatan? Li Tianhao memandang sekeliling untuk menemukan penyerangnya. Semua orang menirunya tetapi mereka tidak dapat mendeteksi siapapun. Mungkin itu adalah master yang bersembunyi di balik bayang-bayang. Namun, ini tidak masuk akal karena seorang master akan langsung membunuh seseorang yang lebih lemah, tidak perlu bersembunyi seperti ini. Aku di sini. Li Qiye menarik dan berkata. Ledakan. Putra mahkota tepi barat terbanting ke tanah tepat setelah Li Qiye selesai berbicara dan sepertinya didorong ke bawah oleh telapak tangan yang tak terlihat. Kamu, Li Tianhao tidak percaya, tidak peduli bagaimana orang melihatnya, Li Qiye hanyalah seorang pemula. Ini tentu saja bukan ilusi karena orang itu hanya memiliki 200 unit kekacauan. Sejujurnya, apalagi dia, bahkan putra mahkota tepi barat pun bisa menghancurkannya hanya dengan satu tarikan napas. Sayangnya, yang terjadi saat ini adalah kebalikannya. Memprovokasiku berkali-kali. Kamu pikir aku hanya patung yang tidak bisa marah? Li Qiye menatap tajam ke arah pangeran yang tertindas di tanah dan berkata. Dengan satu pemikiran, seluruh tulang di tubuh sang pangeran mulai mengeluarkan suara seolah ada gunung yang menekannya. One Thought to Reign, ini adalah salah satu dari 6 teknik kitab suci pikiran. Berbeda dengan 8 kitab suci lainnya. Alih-alih menawarkan,
ia mengandalkan hati Dao seseorang. Selama penggunanya memiliki hati dan kemauan Dao yang cukup kuat, satu pikiran dapat mengendalikan segalanya. Inilah alasan mengapa Li Qiye dapat dengan mudah mencibir sang pangeran tadi. Apalagi ini hanya teknik kecil. Jika hati Dao seseorang cukup kuat, pikirannya dapat menghancurkan para dewa dan iblis atau mengubah sifat dunia. Semuanya berada di bawah kendali pikiran pengguna. Namun, jika penggunanya melampaui batas pikiran, maka jantung Dao mereka akan meledak, mengakibatkan kematian. Siapakah di dunia ini yang memiliki hati Dao yang lebih kuat dari Li Qiye? Hanya satu pemikiran tentang dia dapat dengan mudah membunuh putra mahkota. Siapa kamu? Shen Jinlong meringis dan bertanya dengan penuh wibawa. Ada kehadiran yang mengesankan dalam dirinya, sebanding dengan statusnya sebagai penerus kekuasaan. Suaranya menimbulkan rasa hormat seperti seorang raja. Li Qiye. Li Qiye tidak repot-repot melihat ke arah Jinlong ketika menjawab. Saat ini, dia bebas melakukan apapun yang dia inginkan hanya dengan kekuatan pikiran. Paling ganas, ekspresi Jinlong menjadi muram. Dia telah mendengar tentang kematian putra mahkota surgawi Phoenix di bengkel. Retakan, telapak tangan tak kasat mata meremukkan tulang sang pangeran sesuai dengan kehendak Li Qiye. Tuan Muda Li, selamatkan aku. Sang pangeran benar-benar ketakutan kali ini karena nyawanya berada di tangan orang lain sehingga dia berteriak. Brengsek, tapi itu sudah terlambat. Dia berubah menjadi kabut darah di detik berikutnya, benar-benar hancur oleh telapak tangan yang tak terlihat. Salah satu aspek yang paling menakutkan tentang kitab suci pikiran adalah potensi pembunuhannya yang tidak terlihat. Tentu saja, itu juga merupakan pisau bermata dua yang dapat membahayakan penggunanya. Meskipun Myriad Thought Post dan Thought Scripture sama-sama menggunakan kekuatan mental, ada perbedaan besar. Panci bisa memberi seseorang kekuatan tak terbatas dengan mengumpulkan kemauan dan memuja orang lain. Di sisi lain, kitab suci menuntut penggunanya untuk menjadi kuat agar benar-benar memaksimalkan potensinya. Li Tianhao mencoba tetapi dia terlambat sehingga dia hanya bisa menyaksikan kematian putra mahkota tepi barat yang tertidur. Suasana hatinya memburuk karena putra mahkota tepi barat berteriak minta tolong namun dia tidak melakukan apapun. Ini adalah Li Qiye, yang menantang otoritasnya. Li, kamu keterlaluan, berani membunuh orang yang tidak bersalah di sini. Tianhao penuh kekacauan energi dengan haus darah di matanya karena dia tidak tahan terhadap rangsangan semacam itu. Dia adalah cucu dewa tertinggi dan tidak pernah takut pada siapapun. Terus, Li Qiye tidak peduli sama sekali dan menjawab dengan malas. Li Tianhao sudah sangat marah jadi ini hanya memicu kemarahannya. Dia ingin menjatuhkan orang itu tetapi Jinlong menghentikannya. Jinlong memberi tahu Tianhao dengan nada menenangkan, "Saudara Li, santai saja." Dia kemudian mengalihkan perhatian ke arah Li Qiye, "Hari ini adalah peristiwa langka dan semua orang dipersilakan untuk bergabung dengan kami. Ini tidak mengubah fakta bahwa ini adalah upacara serius untuk menyambut sang putri. Saya harap semua orang bisa tetap tenang." Dia sangat menahan diri saat ini karena dua alasan. Pertama, dia tidak bisa benar-benar melihat Li Qiye. Kedua, dia bekerja keras untuk menerima ini dan tidak ingin merusaknya. Lebih penting lagi, membunuh Li Qiye saat ini tidak ada artinya dan hanya berfungsi sebagai pelampiasan. Mungkin makhluk fana ini dapat digunakan dengan lebih efektif nantinya. Karena Jinlong telah mengutarakan pendapatnya, Tianhao tidak ingin menginjak kakinya dan hanya bersiap sebelum mengancam, "Bocah, sebaiknya jaga dirimu." Li Qiye mengabaikan mereka dan berkata kepada kelompoknya, "Ayo, cari meja di dekat tebing." Oleh karena itu, dia berjalan ke arahnya dan melihat ke langit. Kelompok Tishu Weng saling melirik dan hanya bisa mengikuti perintah secara membabi buta dengan meraih meja dan kursi. Pengaturan tempat duduk sudah disiapkan untuk sang putri tetapi ditujukan untuk orang-orang besar seperti Jinlong. Tapi sekarang, Li Qiye mengambil pertunjukan untuk digunakan sendiri. Itu adalah keputusan yang cukup mendominasi. Tidak ada yang mencoba menghentikan mereka karena itu hanya sebuah meja. Namun, para ahli di sini menjadi semakin bingung tentang identitas makhluk fana ini. Pria itu tidak berpura-pura lemah karena budidayanya sangat jelas. Namun, ia mampu menghancurkan ahli muda seperti putra mahkota tepi barat dengan mudah. Hal yang lebih sulit dipercaya adalah dia juga membunuh putra mahkota Phoenix surgawi beberapa waktu lalu.
Pada saat ini, beberapa ahli berspekulasi bahwa makhluk fana ini pastilah anak haram yang berkarakter hebat. Seseorang melindunginya dalam bayang-bayang, ini membuatnya menjadi tidak terkendali. Setelah memikirkannya dengan cermat, mereka menemukan bahwa ini adalah skenario yang paling masuk akal. Li Qiye duduk di depan meja dan memerintahkan Xiao Xian untuk memegang botol, He Chen menyalakan kuali, Tis Hu Weng dan saudaranya sebagai asisten. Semua ini untuk merebus teh. Beberapa saat kemudian, aroma teh tercium di udara. Xiao Xian menuangkan secangkir untuk Li Qiye. Dia fokus ke langit untuk membaca bintang sambil menyeruput tehnya untuk menghitung momentum besar dari tanah yang tidak menyenangkan itu. Ada banyak ahli di sini tapi Li Qiye tidak peduli. Seolah-olah dialah satu-satunya orang di puncak ini, sikap ini membuat banyak orang heran. Semua orang mungkin belum pernah melihat orang sombong seperti itu sebelumnya. Dia tidak peduli dengan orang lain yang hadir. Para ahli di sini juga kesal melihat orang ini minum sendirian. Beberapa dari mereka adalah raja dan penguasa sekte, eksistensi teratas di wilayahnya masing-masing. Jika bukan karena sang putri, mereka tidak akan menunggu di sini seperti ini. Tapi sekarang, sang putri tidak ditemukan dimanapun sementara makhluk fana ini berada di sini dengan sikap seperti ini dan memperlakukan mereka seperti bukan apa-apa. Kelompok Shen Xiaoxian secara alami merasa gugup sebagai karakter kecil yang belum pernah melihat adegan sebesar ini sebelumnya. Sebaliknya pada hari ini, mereka berdiri di hadapan semua pemimpin yang memilih untuk mengabaikan mereka. He Chen tegang dan bersemangat sementara 3 orang lainnya menyerah. Biasanya, mereka hanya bisa menundukkan kepala dalam situasi ini. Faktanya, mereka bahkan tidak memenuhi syarat untuk bertemu dengan karakter level ini. Saat ini, para pemimpin ini dengan patuh menjauhi mereka. Ini memberi kesan bahwa mereka cukup kuat dan berani. He Chen menganggap ini sangat berharga karena ketika dia menjadi tua nanti, dia masih bisa menyombongkan diri kepada juniornya bahwa dia pernah berdiri teguh melawan para pemimpin yang tak terhitung jumlahnya, suatu tindakan yang sangat menakjubkan. Para pemimpin di sini tidak sependapat dengan dia. Salah satu lord merengut dan menatap dengan tidak senang ke arah Li Qiye, penasaran siapa yang dia dapatkan sebagai pendukungnya. Tidak masalah, bocah ini akan segera mati. Seorang guru sekte yang berbeda dengan santai tersenyum, tidak ada akhir yang baik baginya setelah membunuh putra mahkota surgawi Phoenix. Tunggu saja sampai seseorang merawatnya. Semua orang setuju dengan komentarnya. Heavenly Phoenix adalah garis keturunan warisan dengan penerus yang dibunuh oleh Li Qiye. Pastinya tidak akan berpikir untuk membatalkan masalah ini. Terlebih lagi, Jin Ge adalah saudara iparnya dan dia akan merasakan hal yang sama. Mereka yang berani menentang pria yang akan menjadi kaisar pasti akan mati. Li Tianhao tidak puas melihat Li Qiye duduk sendirian di sana. Dia diam-diam memberi tahu Jinlong, saudara Shen, kamu terlalu pemaaf. Jika itu aku tidak akan membiarkan orang malang ini melakukan apa yang dia mau. Jadi bagaimana jika dia memiliki kekuatan besar sebagai pendukungnya? Aku tidak takut siapapun, begitu juga kamu. Tianhao tidak hanya sesumbar. Banyak master sekte dan penguasa membungkuk setiap kali mereka bertemu dengannya karena kakeknya. Jinlong juga melakukan hal yang sama karena Shou Dingxun cukup kuat dengan Jilin di belakangnya. Apa yang terburu-buru? Jinlong tersenyum sebagai jawaban, jadi bagaimana jika kamu membunuhnya sekarang? Ya, kemarahan Anda akan berkurang tetapi setiap orang memiliki kegunaannya masing-masing. Membunuh musuh saja mungkin bukan cara yang paling menguntungkan. Maksud Anda, Tianhao berpikir bahwa Jinlong ingin melepaskannya tetapi tampaknya pria itu mempunyai niat lain. Yang mulia akan segera tiba dan dia tidak akan membiarkan seorang junior melakukan apa yang dia inginkan di sini, tidak peduli dari mana dia berasal dan seberapa mampu dia bukan tandingannya dan klan Jilin. Tidak ada ampun bagi mereka yang menentang Jilin. Pada saat itu, jika Anda melangkah untuk mempertahankan klan dan prestise yang mulia, itu adalah kontribusi yang sangat berharga. Jinlong perlahan menjelaskan, hanya mereka berdua yang terlibat dalam percakapan ini saat ini. Mata Tianhao berbinar setelah mendengarnya. Coba pikirkan, bagaimana mungkin putri bangsawan klan Jilin membiarkan manusia bertindak begitu lancang? Jika Li Qiye masih bodoh seperti sebelumnya, dia akan menyinggung perasaan sang putri. Saat itulah dia akan membunuh orang bodoh yang sombong ini.
Sang putri tidak hanya akan memiliki pendapat yang lebih baik tentangnya, statusnya di wilayah Jilin juga akan meningkat. Tetapi kontribusi seperti itu harus menjadi milikmu, Saudara Shen. Tianhao akhirnya mengerti mengapa Jinlong ingin mempertahankan Li Qiye. Bukan, ini milikmu, Saudara Li. Jinlong tersenyum dan berkata, saya tidak mendesak karena kita akan menikah di masa depan. Tapi saudaraku, jangan lupakan hari ini di masa depan. Tianhao tidak mengharapkan kemurahan hati seperti itu dari Jinlong dan segera menangkupkan memuncak, Saudara Li. Jangan khawatir, jika kamu membutuhkan bantuan dari klan saya di masa depan, ucapkan saja. Aku akan melakukan yang terbaik. Komentar Anda ini lebih berharga dari apapun. Jinlong balas tersenyum. Sementara itu, Li Qiye tidak peduli dengan lingkungan yang tidak bersahabat atau konspirasi yang terjadi di latar belakang. Fokusnya berada di atas untuk menemukan koordinat bintang-bintang, lalu memproyeksikannya ke tanah yang tidak menyenangkan. Ini adalah cara untuk menemukan lokasi munculnya mayat tersebut. Tishu Weng sangat khawatir sambil menunggu Li Qiye akan memusuhi semua orang di sini. Dia memperhatikan hal-hal besar di sini dan semakin banyak dari mereka yang menjadi tidak senang dengan Li Qiye. Berdengung, ruang tiba-tiba berfluktuasi. Bubuk emas dituangkan dengan dering yang jernih dan menyenangkan. Seolah-olah para elf menyebarkan bubuk ini ke seluruh dunia. Selanjutnya, aura kehancuran terkondensasi di langit seperti awan dengan hukum seperti penampakan seorang kaisar. Seluruh tempat menjadi sunyi, tidak ada yang berani melakukan apapun di hadapan aura pemerintahan ini. Sang putri ada di sini. Seseorang berteriak sementara yang lain terguncang. Sebuah jalan setapak terbentang di langit dengan seorang wanita berjalan mendekat. Dia berada jauh di cakrawala sedetik yang lalu, tetapi pada saat berikutnya, dia berada tepat di hadapan semua orang di puncak pengamat dewa. Tidak ada yang bisa melihat betapa cepatnya dia. Bahkan cakrawala pun tidak bisa melacaknya. Aura yang mendominasinya menghiasi tanah dengan cahaya yang ada di mana-mana seperti permadani emas. Dia mengenakan gaun Phoenix dengan lambang kuno namun indah. Sulit untuk dijelaskan hanya dengan kata-kata. Ada juga aura mulia tertinggi dalam dirinya tetapi tidak menutupi fitur cantiknya. Gaya privatnya sama sekali tidak mempermalukan pendidikannya. Orang-orang hanya bisa menggunakan kata "putri kerajaan" untuk membayangkannya. Sekilas tentang penggulingan kota, penggulingan kerajaan setelah tampilan kedua, dan benar-benar tak tertandingi pada tampilan ketiga. Orang-orang akhirnya mengerti mengapa begitu banyak pria yang kurang tidur setelah melihatnya pertama kali, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mencintainya. Semua orang kehilangan akal saat melihatnya, bahkan mereka yang pernah melihatnya di masa lalu. Yang mulia, kebanyakan ahli di sini tergeletak. Bukan hanya karena statusnya, aura kehancurannya membuat yang terjatuh ke tanah dengan patuh. Salam, Yang Mulia. Beberapa penguasa dan ketua sekte tidak melakukan upacara akbar tetapi mereka tetap membungkuk. Hanya seseorang setinggi Jinlong yang tidak perlu berlutut. Dia sedikit membungkuk sambil menatap wajah tertingginya. Dia sangat gembira dan tidak bisa menyembunyikan obsesi di matanya. Dia jatuh cinta setelah melihatnya pertama kali. Itulah alasan mengapa dia meminta leluhurnya untuk pergi melamarnya. Bangkitlah, semuanya. Suaranya juga sangat menyenangkan namun mengandung otoritas yang tidak perlu ditanyakan lagi dan terdengar lebih dekat dengan anggun. Kerumunan itu berdiri dan tidak bisa mendarat di muka, tidak seorang pun akan bosan dengan keindahan dan kemisteriusan seperti itu. Dia adalah Dewi dunia ini, Dewi yang mempengaruhi pikiran. Putri Jilin maju ke depan dengan semua mata yang menghiasinya. Para pemuda di sini menarik perhatiannya tetapi mereka puas hanya dengan melihatnya. Jinlong melengkungkan dadanya dengan bangga dan senyuman tipis. Dia mengambil postur paling menariknya dengan kegembiraan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sang putri sedang berjalan ke arahnya, tindakan kecil ini saja sudah cukup untuk memuaskan kepuasannya. Semua orang mengira dia juga berjalan ke arahnya dan menjadi sangat iri. Ingatlah bahwa hampir 1000 kekhawatiran dari jin yang hadir dengan banyak pemimpin di antara mereka. Namun, tidak ada satupun dari mereka yang bisa berbicara dengannya karena dia hanya akan mengangguk pada mereka. Tapi sekarang, Jinlong bisa memimpin upacara ini dan berbicara langsung dengannya. Ini memang kesempatan langka dan membuat iri. Para pemuda yang cemburu masih harus mengakui bahwa dalam hal latar belakang, garis keturunan,
budidaya, dan bakat, Jinlong adalah yang paling luar biasa di sini. Bayangkan saja adegan ketika seseorang berbicara dengan sang putri dan bahkan berdiri di sebelahnya, bahu-membahu. Seseorang tentu akan merasa bangga karenanya. Jinlong terus berpose tenang dan tenteram meskipun ada kegembiraan internal untuk lebih menarik perhatiannya. Saat dia mendekat, dia tersenyum gagah dan berkata, merupakan kehormatan bagi kami untuk memiliki. Namun sang putri tidak berhenti dan melewatinya. Ini benar-benar mengejutkannya. Dia memiliki segala jenis kata-kata yang elegan, siap untuk diucapkan, tetapi kata-kata itu tidak berguna saat ini. Mulutnya sudah terbuka tapi dia harus menelan kata-katanya. Rasanya seperti baru saja menelan lalat. Dia menuju jurang dan berdiri di samping Li Qiye. Keempat orang dari pohon sagu langsung bersujud dan dengan pelan berkata, murid dari pohon sagu menyambut Anda, Yang Mulia. Saat ini, mereka berempat memiliki perasaan yang berbeda. Tishu Weng merasa reflektif sekaligus gugup. Sagu bahkan bukan seekor serangga jadi dia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk melihat sang putri di masa lalu, mungkin hanya dari jarak 100 juta di tengah lautan manusia yang bersujud. Tapi sekarang, mereka hanya memiliki satu lengan darinya. Semua ini karena Li Qiye. Di sisi lain, He Chen sangat bersemangat hingga kakinya mulai gemetar. Dia mencuri pandang ke arah sang putri sebelum menundukkan kepalanya. Ini adalah sesuatu yang melampaui mimpi terliarnya. Sang putri adalah karakter yang tidak dapat dijangkau oleh karakter kecil seperti mereka. Dia percaya bahwa ini pada akhirnya akan menjadi topik pembicaraan terhangatnya di masa depan. Setelah kembali ke pohon sagu, dia bisa menceritakan semua hal itu kepada teman-temannya. Shen Xiaoshan juga merasa tidak percaya. Dia benar-benar dibayangi oleh kecantikan tercantik di pure. Meskipun dia tumbuh menjadi cukup tampan, dia hanyalah kunang-kunang dibandingkan bulan. Dia pasti merasa rendah diri, bahkan lebih rendah dari seorang pelayan. Sang putri menangkupkan di dekatnya dan berkata sambil berdiri di samping Li Qiye, Tuan, sepertinya Anda mendapat inspirasi setelah datang ke Gatwaching Peak, bagaimana cara Mengying memanggil Anda? Hal ini mengejutkan seluruh penonton dan membuat mereka terkejut. Mereka terdiam dan tidak bisa mempercayai mata mereka sendiri. Ini adalah putri dari klan Jilin, seorang bangsawan yang berada di luar jangkauan dan melihat rakyat jelata. Tapi sekarang, dia secara pribadi menyapa Li Qiye. Jinlong sangat marah setelah melihat ini dengan ekspresi canggung. Sepertinya dia bahkan berada di bawah manusia tak dikenal. He Chen dan yang lainnya juga tercengang. Mereka sudah terbiasa dengan sifat arogan dan misterius Li Qiye. Namun, mereka tidak mengira dia berada pada level setinggi itu sehingga sang putri sendiri akan datang dan menyambutnya. Namun, dia tidak memandangnya dari awal sampai akhir karena seluruh konsentrasinya ada di bidang langit, berpindah dari satu bintang ke bintang lainnya. Penonton kembali terkejut. Ingatlah bahwa ini adalah sikap yang sangat kasar. Fana manusia saat ini telah mengabaikan Putri Jilin, terlepas dari semua penghargaan dan latar belakang yang mulia. Setelah suasana awal, semua orang menjadi marah, tidak bisa dimaafkan jika manusia fana seperti Li Qiye memandang rendah penerus klan Jilin. Kelompok Shen Xiaoshan juga menjadi gelisah terhadap Li Qiye. Tishu Weng mulai berdoa di kepalanya, leluhur kecilku, tolong katakan sesuatu atau kamu akan menyinggung klan kekuasaan juga, tidak akan ada tempat bagi kami di sini setelahnya. Sang putri juga bingung karena kurangnya respon. Namun, dia adalah karakter yang luar biasa dan melihat bahwa dia tidak hanya konfigurasi. Tatapannya tertuju pada koordinat langit di atas. Dia menjadi penasaran dan juga melihat ke atas, berharap menemukan beberapa petunjuk. Dengan demikian, itu menjadi pemandangan sang putri berdiri diam di sekitarnya. Keheningan ini menyebar ke seluruh puncak. Penggarap saling bertukar pandang karena suasana aneh ini, tidak ada yang tahu apa yang harus dilakukan. Para pemimpin di sini salah paham dan mengira dia berada dalam posisi sulit karena kekasarannya. Itu sebabnya suasana menjadi begitu mencekam. Masa bertanya-tanya apa yang harus dilakukan untuk menenangkan situasi ini. Tishu Weng terus berdoa agar Li Qiye mengatakan sesuatu kepada sang putri untuk menghindari eskalasi lebih lanjut. Jinlong lalu berkedip ke arah Li Tianhao. Tianhao langsung mengerti dan berteriak pada Li Qiye, bocah bodoh, kenapa kamu tidak tergeletak di hadapan putri kami? Keheningan terpecahkan, semua orang menoleh untuk melihat Li Tianhao.
Sang putri juga mengalihkan dari bintang-bintang dan sedikit mengernyit. Dia ingin mengatakan sesuatu tapi pendukung rahasianya menyarankan sebaliknya sehingga dia harus tetap diam. Dilirik oleh sang putri membuat Tian Hao menginginkan lebih. Dia menjadi bersemangat dan satu-satunya yang ada di pikirannya adalah mencoba yang terbaik di depan sang putri untuk meninggalkan kesan yang baik. Dia berasumsi bahwa dia memberikan izin implisit untuk melanjutkan dengan tetap diam. Bodoh yang sombong, saya, Li Tianhao, tidak pernah menikam seseorang dari belakang. Saya akan memberi Anda kesempatan sekarang untuk menerima tantangan saya. Ini yang terakhir bagimu. Li Tianhao menjadi berani dan berteriak keras. Li Qiye berbalik dan akhirnya menyadari sang putri. Dia melirik ke langit sekali lagi sebelum melihat Tianhao sambil tersenyum, sebuah tantangan. Itu benar. Tianhao dengan gagah berani menjawab dengan penuh keyakinan, rasa tidak menghormati Anda terhadap yang mulia tidak dapat dimaafkan. Berlutut dan minta maaf sekarang atau kematian menantimu. Tianhao sangat gembira karena ini pasti akan meninggalkan kesan yang baik pada sang putri karena dia berjuang demi dia. Kamu sendiri yang berpikir kamu bisa membunuhku. Li Qiye tidak dapat menahan tawanya. Tianhao yang bersemangat tidak bisa memaafkan penghinaan di depan umum ini, terutama ketika sang putri hadir. Binatang kecil, aku akan membiarkanmu merasakan kekuatan yang sesungguhnya. Tianhao membalas. Ledakan. Dia melepaskan vitalitasnya dengan kekacauan energi yang keluar mengalir seperti air terjun terbalik yang mengalir ke langit. Dia tidak menahan apapun saat semakin banyak gelombang energi yang mengalir ke atas, menyebabkan ledakan yang memekakkan telinga. Seluruh puncaknya berguncang seperti kapal kecil di tengah badai. 9.600.000 unit kacau. Seorang raja dengan hati-hati mengukur energinya dan terkejut. Tidak ada keraguan bahwa dia telah mencapai ranah Dao Sovereign sejak lama, tidak akan lama lagi dia bisa mengumpulkan 10 juta unit untuk mencapai alam Dao Sage. Perlu diingat bahwa dia masih sangat muda dengan tingkat kekuatan seperti ini. Itu merupakan indikasi potensinya di masa depan. Bisa dibilang dia tidak hanya mengandalkan reputasi kakeknya saja. Dia sendiri cukup kuat, bukan hanya tuan muda yang tidak berguna. Binatang kecil, mati sekarang. Tianhao meraung dan meraih Li Qiye dengan telapak tangan besar yang dipenuhi energi kekacauan. Dia mengincar pembunuhan sekali pukul. Benarkah? Li Qiye memfokuskan pandangan dan pikirannya. Ledakan. Telapak tangan yang tak terlihat menghancurkan telapak tangan yang terbuat dari energi ini. Tianhao terkejut dan mengeluarkan pedang dewa. Sebuah pedang himne muncul bersamaan dengan kilatan cahaya yang menyilaukan. Dia tertutup di depan, berniat memotong tangan tak kasat mata ini. Ini terlihat seperti serangan dewa karena senjata ini diberikan oleh kakeknya. Itu membawa kekuatan dewa tertinggi, artinya itu adalah senjata Dao yang sangat kuat. Bang! Percikan api beterbangan ketika tebasan itu mengenai tangan tak kasat mata itu seolah-olah memotong benda yang paling keras di dunia. Sayangnya, ini mungkin cara yang tepat untuk menggambarkan hati Dao Li Qiye. Memperbaiki. Detik berikutnya, pedang suci itu dipatahkan menjadi dua oleh tangan tak kasat mata. Itu bukan apa-apa sebelum keinginan Li Qiye. Ledakan. Sebelum Tianhao mengetahui apa yang sedang terjadi, tangan ini membantingnya ke tanah dengan kekuatan gunung yang tak terhitung banyaknya, menyebabkan dia muntah darah. Pemandangan ini sungguh mencengangkan. Li Qiye tidak mengangkat satu jari pun dari awal hingga akhir tetapi Tianhao sudah takluk. Semua orang yang curiga bukan dia yang melakukan apapun. Pasti ada peluang besar dari generasi tua yang melindunginya dalam bayang-bayang karena dia tidak dapat mencapai hal ini dengan menembusnya saat ini. Bahkan sang putri pun terkejut. Dia dapat melihat bahwa Li Qiye tidak menyembunyikan kekuatannya. Ini hanya seorang yang dekat dengan Dao An. Retakan. Tulang-tulang Tianhao hancur karena telapak tangannya mengotori tanah saat dia merasakan kematian semakin dekat. Sang putri ingin maju mewakilinya tetapi seseorang dalam bayang-bayang terhenti. Dia harus terus menonton. Ledakan. Pada saat hidup dan mati ini, aura ilahi melonjak dengan tanda melayang dari tubuh Tianhao, sepertinya dewa akan datang sendiri. Ini merusak seluruh wilayah dan membuat banyak ahli bergidik. Mereka tahu bahwa ini adalah kekuatan dewa. Tidak ada keraguan bahwa kakeknya melindunginya dengan menanam rune ini di dalam tubuhnya untuk menyelamatkannya di saat-saat yang fatal. Gemuruh. Seluruh puncaknya bergetar.
Seorang dewa sepertinya sedang mencoba melepaskan telapak tangan tak kasat mata dari Tianhao. Dewa tertinggi Matahari Selatan. Orang-orang menyadari bahwa ini adalah sesuatu yang kakeknya persiapkan untuk melindunginya. Banyak pemimpin di sini yang terpesona oleh kekuatan ilahi. Meskipun dewa tertinggi tidak ada di sini secara langsung, sisa kekuatan ini saja dapat dengan mudah menghancurkan mereka. Jangan lagi bersembunyi di balik bayang-bayang, tunjukkan dirimu. Jinlong memanfaatkan momen tersebut dan langsung mengambil tindakan. Aura melonjak dan dia tidak menyimpan kekuatan yang sama sekali sebagai Dao Sage. Tombak peraknya yang seputih salju mengarah langsung ke tenggorokan Li Qiye. Ini adalah seni seorang kaisar agung. Tombak itu meraung seperti naga dengan cahaya tiada taraf, mampu menembus pertahanan apapun. Itu sudah berada beberapa inci dari tenggorokan Li Qiye karena kecepatan kilatnya. Ledakan. Tapi itu dihentikan sebelum bisa menembus daging. Sama seperti sebelumnya, tidak ada orang lain yang mengambil tindakan kecuali tangan yang tidak terlihat. Menyelinap menyerang, mata Li Qiye menjadi dingin dan mulai berpikir. Selanjutnya tombak itu dipatahkan menjadi doa. Leher Jinlong dicengkeram sebelum dia sempat bereaksi. Dia berpikir bahwa dorongan liciknya dapat membunuh Li Qiye tetapi itu sama sekali tidak efektif. Dia akhirnya tercekik seperti ayam dan bisa mati tergencet kapan saja. Yang mulia, selamatkan saya. Dia terengah-engah sebelum meminta bantuan. Dia harus mengambil tindakan. Sekarang karena Tianhao dan Jinlong adalah murid sekte di bawah Jilin. Namun, Li Qiye hanya melirik ke arahnya. Tatapan hambar ini membuat jantungnya berdebar kencang. Itu melambangkan keinginan tertinggi dan penghakiman mutlak. Dia telah melihat master sejati sebelumnya. Jadi setelah melihat matanya, dia segera memahami situasi gawatnya. Tubuhnya terasa dingin seolah terjebak di dalam lubang es. Hanya eksistensi tertinggi yang memiliki seperti ini. Retakan. Detik berikutnya, leher Jinlong patah tanpa ada kesempatan untuk melawan. Tidak buruk. Sementara itu, Li Qiye tersenyum ketika melihat kekuatan suci menghentikan pikirannya. Dia hanya lebih fokus. Gemuruh. Pemotretannya semakin keras. Rune ilahi kesulitan menahan pemikirannya yang diberdayakan. Wan Totu Rein mengizinkannya melakukan apapun yang diinginkannya hanya dengan mengandalkan hati daunnya, termasuk membantai dewa dan iblis serta membuat matahari dan bulan bergetar. Bang! Rune itu hancur berkeping-keping yang akhirnya menyala. Dari cahaya itu muncullah sosok yang agung dan menjulang tinggi. Ledakan. Kekuatan suci meletus dengan dahsyatnya bagaikan lautan yang menyapu abis sebuah benua. Angka ini menolak pemikiran kuat Li Qiye. Meskipun dewa tertinggi tidak datang sendiri, sosok ini saja sudah sangat kuat melebihi kata-kata. Hanya dewa kecil namun kamu berani berpura-pura di hadapanku. Li Qiye terkekeh dengan kilatan cahaya di matanya. Ledakan. Pikirannya menjadi lebih kuat seperti tinju yang dibanting. Itu langsung menjatuhkan angka itu. Bang! 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 Tinju tak terlihat itu melancarkan serangan tanpa henti ke wajah sosok itu. Bersambung.